Silakan dirapikan dulu tempat duduknya. Kemudian BKP-nya di bawah semuanya. Oke, pokoknya sebagai syarat masuk pokoknya harus di bawah. Oke, kalau sudah siap silakan sebelum kita masuk kepada kegiatan pembelajaran, ketua kelasnya pimpin berdoa dulu. Silakan. Perhatian. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu kita coba absen untuk kehadiran dulu. Untuk yang tidak hadir hari ini siapa saja? Oke, baik. Yang tidak hadir karena sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Yang tidak sakit ada kegiatan atau keperluan tertentu mudah-mudahan Allah berikan keselamatan ya. Oke, baik. Hari ini akan kita coba lanjutkan materi kita di bab berikutnya. Jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai bab toharoh tentang bersuci. Nah, hari ini seperti yang sudah tampil di depan kalian, yang akan kita pelajari bersama adalah materi tentang suci sholat. Ya, ini yang mendasari kita lah. Kita sebagai seorang muslim tentunya harus betul-betul bisa memperhatikan kegiatan atau bentuk ibadah sholat ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tujuannya apa? Nah, ini dalam pembelajaran hari ini tujuan yang harus dicapai oleh kalian. Yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu menyebutkan pengertian kedudukan sholat dalam Islam. Kemudian juga kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan hikmah dan juga manfaat sholat bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga harus mampu menjelaskan tata cara sholat yang benar dan juga dengan khusyuk. Kemudian juga selain itu kalian diharapkan bisa memahami hukuman, ya, hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat itu tentunya seperti apa sih? Kemudian memahami peran sholat juga, kita harus memahami peran sholat di dalam kehidupan kita itu seperti apa. Dan tentunya yang terakhir yaitu kita diharapkan mampu membiasakan sholat dengan tepat waktu dan juga dengan khusyuk. Itu yang terpenting dari semua materi yang akan kalian pahami bersama atau kita diskusi bersama nanti. Yang terpenting dari itu semua adalah kita harus bisa membiasakan sholat sebaik mungkin, jangan sampai lalai, jangan sampai meninggalkan, dan juga pada saat pelaksanaannya harus dengan khusyuk. Kita jadikan bahan diskusi bersama. Nah, videonya silakan kalian simak. Gerakan sholatnya seperti apa? Nanti kita coba tanya jawab ya, kira-kira apa kesalahan dari yang diperlihatkan si Ade dalam video tersebut ketika melaksanakan sholat. Oke. Apa kabar teman-teman ketemu lagi di tutorial channel kali ini? Kali ini saya akan membagikan tutorial gerakan-gerakan sholat yang benar. Lihat adik yang lagi sholat Indo. Saya ambil sebagai contoh biar tidak ada yang tersinggung. Ini contoh gerakan sholat yang salah pada umumnya. Coba. Oke, sampai sini. Coba. Kira-kira apa yang salah pada saat si Ade ini sedang melaksanakan sholat? Kayak tidak baca bacaan sholat. Terus apa lagi? Tidak tertib, betul ya. Kalau dilihat dari sini kan dia cepet banget ya sholatnya. Terus bacaannya kayak gimana? Kalian termasuk kayak gini nggak? Jangan mikir itu ya. Oke. Kita mulai satu persatu. Pertama. Nah, ini pada saat rukuk. Nah, kira-kira
Next. Berikutnya, nah, pada saat itidal, lihat, kita ulangi lagi. Pada saat itidal, kita ulang. Pada saat itidal, nah, kira-kira apa yang salah gerakannya? Pada saat takbiratul ihram bangun dari itidalnya, tidak sempurna, baik. Ini yang harus kita perbaiki. Nah, ini ya, tidak tumanina saat tidak atau berhenti sejenak. Terus, apa lagi kira-kira yang salah? Coba. Ketiga sujud. Nah, ketiga pada saat sujud. Apa ini kira-kira yang salah? Kakinya harusnya gimana? Harusnya kakinya jari tadi. Kalau ini mah jari tangannya memang belum sampai. Oh ya, ini yang menjadi tandanya. Oke, nih posisi kaki ketika sujud ujung jarinya harus tidak jinjit ya, tidak melayang terus. Tidak tumanina saat sujud. Nah, berikutnya, nah ini apa yang salah? Kakinya tetap ya, kakinya tidak di. Tadi sudah disimak ya videonya. Salah satu contoh mungkin contoh sholat yang tidak benar. Kenapa tadi Pak contoh yang diambilnya anak-anak ya? Karena kan memang biasanya yang bisa dijadikan contoh kekeliruan biasanya ya anak-anak. Karena kan anak-anak baru belajar ya. Bahkan mungkin bukan hanya anak-anak saja, kalian juga kadang seperti itu enggak? Mudah-mudahan enggak ya. Kalian mah sudah membiasakan sholat yang benar dan juga sholat yang khusyuk. Nah, kaitan dengan ini juga tentunya kira-kira dari video yang tadi kalian simak, pesan pentingnya apa? Kira-kira pesan pentingnya? Tadi berarti pada saat sholat harus khusyuk. Terus apa lagi? Terus ya tidak terburu-buru, tentunya harus dibaca. Nah, harus dibaca juga apa bacaan supaya termasuk bentuk kita ketika ingin melaksanakan sholat dengan khusyuk itu kita harus mengerti apa yang kita betul apa yang kita baca itu kita harus tahu maknanya supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Nah, oke. Supaya lebih memperdalam lagi, dan juga memperkaya daya berpikir kritis kalian, Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Supaya lebih mudah, Bapak akan minta kalian berkelompok sesuai dengan barisan di mejanya saja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan juga ini kelompok 4. Oke, tugasnya apa Pak? Nah, tugasnya nanti untuk kelompok pertama, yang pertama untuk semuanya ya, untuk semuanya tugasnya yang harus disiapkan adalah yang pertama silakan ditulis. Kalian setiap kelompok harus menjawab yang pertama, bagaimana tata cara melaksanakan sholat yang benar. Oke, menurut kalian ya. Dan tentunya kalian boleh bisa atau bisa cari literasi lain terkait dengan jawaban ini. Bisa. Menurut saya Pak seperti ini, boleh, silakan. Yang kedua, kalian diskusikan hukuman apa untuk orang yang atau apa hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang ketiganya apa hikmah dan manfaat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, peran sholat dalam kehidupan kita seperti apa. Oke, paham ya tugasnya? Nah, supaya meningkatkan daya berpikir kita, terutama kan kita sudah kelas 10 ya. Nah, sudah kelas 10 tentunya harus bisa mendeskripsikan dan menjabarkan menurut kalian sholat itu seperti apa. Ya, sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan didiskusikan. Sudah? Oke, sudah. Tinggal apa yang susah? Ada yang susah nggak? Oke, aman. Dan
Sudah ini kelompok 2 ya? Sudah selesai belum? Kelompok 3? Siap? Oke, kelompok 4 ya? Sudah? Tidak ada yang sulit? Aman semua Pak. Oke, aman. Oke, siap. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan presentasi hasil dari diskusi kalian. Kelompok siapa yang siap pertama untuk presentasi? Oke, kita sesuai urutan saja ya. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Mana temannya? Oke, masih juga saya tidak apa-apa, silakan langsung ke depan. Dipresentasikan teman-teman yang lain boleh menyimak ya. Menyimak. Baik, kami di sini kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang tata cara sholat yang benar. Yang pertama, niat. Yang kedua, tentu saja harus suci. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, takbiratul ihram. Yang keenam, rukun sholat. Yang ketujuh, salam. Yang kedelapan, jumlah rakaat yang sesuai. Dan terakhir, sholat pada waktunya. Untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Ya, untuk kelompok 2 coba disampaikan hasil diskusi. Jawabannya coba yang apa? Yang hukuman ya. Coba sampaikan untuk yang hukuman. Silakan. Jadi kami telah berdiskusi hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat yang pertama ada hukuman di dunia, yang kedua hukuman di akhirat, yang ketiga dosa besar, yang keempat siksa neraka, dan yang kelima dilaknat Allah, dan yang keenam pemisahan dengan umat Allah. Jadi itu yang telah diskusikan hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Terima kasih untuk kelompok 2. Boleh silakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai hikmah sholat. Yang hikmah sholat itu yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua menjaga ketaatan dan keimanan. Yang ketiga meningkatkan kedisiplinan. Yang keempat menenangkan hati dan pikiran. Dan yang kelima menjaga kehidupan setelah mati. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Yang terakhir di kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 4 akan menjelaskan diskusi kami mengenai apa organ sholat dalam kehidupan kita. Organ sholat dalam kehidupan kita yang pertama sebagai tugas utama di dunia. Ini akan menjadikan ibadah sebagai bekal. Yang kedua, membantu mengatur waktu dan kedisiplinan. Yang ketiga, memberikan penyeraman dan ketenangan jiwa. Yang keempat, menjaga akhlak dalam kehidupan kita. Yang kelima, memperkuat rasa syukur dan keikhlasan. Yang keenam, menjaga kesehatan rohani dan jasmani. Mungkin itu yang bisa kita paparkan sebelum diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Tadi kita sudah selesaikan dan sudah dirapikan kembali ya tempat duduknya setelah diskusi tadi. Nah, kira-kira coba ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi secara keseluruhan kita ini mengenai apa materi yang kita bahas kali ini? Yang saya Pak. Oke, Patan boleh. Jadi pada kesimpulan yang bisa saya ambil pada materi yang telah disampaikan pada hari ini, jadi sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau misalnya tiangnya gak ada, bangunannya pasti gak ada. Sholat itu dimulai dari kita niat, juga harus suci dan juga menutup aurat, dan sholat pada waktunya. Sholat itu juga memberi kita keuntungan. Yang pertama tenang, juga memberi perlindungan. Kalau misalnya kita tidak melaksanakan sholat, ada hukumannya Pak. Jadi hukumannya tuh di dunia tuh kita dapat peringatan juga nasihat. Kalau di akhirat tuh kita termasuk dosa besar dan juga siksa neraka. Terus ada keuntungannya dalam peran sehari-hari. Yang pertama, pengingat sebagai tugas kita. Terus
kedua membantu mengatur waktu, yang ketiga memberi ketentraman dan ketenangan jiwa, juga menjaga moral dan akhlak, Pak. Terus sip. Terima kasih untuk pertanyaan berikutnya. Coba Ferry, silakan Ferry. Sholat ini jadi sholat ini Pak adalah tiang agama yang dimana ketika seseorang tidak melaksanakan sholat ini, artinya tiang agamanya akan runtuh atau dasar keimanannya akan runtuh. Dengan begitu, sholat ini penting bagi kelangsungan hidup umat muslim. Yang dimana sholat juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua menjaga aman, ketaatan dan keimanan kita sebagai umat muslim kita tidak runtuh. Yang ketiga itu kita dapat meningkatkan kedisiplinan kita, yaitu yang dimana sholat ini dilaksanakan 5 hari sekali dan tidak boleh 5 kali sehari, tidak boleh tidak boleh mengulur-ulur waktunya gitu Pak, harus tepat waktu menjalankan sholat ini. Terus selanjutnya dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Ada juga hukuman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat ini. Yang pertama bisa dihukum di dunia, yaitu mendapatkan hidupnya jadi tidak tenang atau pekerjaannya jadi pekerjaannya jadi tidak tuntas gitu. Dan ada pun siksaan setelah di akhirat nanti, yaitu bisa dilakukan oleh Allah dan bisa mendapatkan dosa besar atau bisa dimasukkan ke neraka jahanam seperti itu. Luar biasa. Terima kasih untuk Ferry. Oke, mudah-mudahan tadi dari Patan dan juga dari Ferry mewakili semuanya ya. Jadi betul ya. Intinya dari apa yang kita pahami pada pertemuan kali ini mengenai sholat. Sholat itu begitu penting untuk kehidupan kita. Karena apa? Tentunya dengan sholat ini bisa menjadikan nanti ya kehidupan kita nanti ini menjadi kehidupan. Oke, baik. Yang bisa kita simpulkan bersama pada pertemuan hari ini, kita bisa pahami bersama bahwa sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang tujuan akhirnya adalah untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Ya, yang menentukan kebahagiaan, yang menentukan sengsaranya kita nanti adalah sholat kita sudah betul atau tidak ya. Karena apa? Kita sudah tahu dan kita sudah pahami bersama bahwasanya sholat ini merupakan tiangnya agama. Tiang, kalau berbicara tiang, fondasi berarti ya, kalau misalkan dalam satu rumah tidak ada tiang apapun, maka tentunya akan lebih mudah Nah sama seperti halnya ketika kita melaksanakan sholat. Kalau sholatnya kita tidak betul, maka otomatis yang lain pun, amalan yang lain pun tidak akan dihitung ya. Disebutkan bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah yaitu apa? Amalan sholat. Kalau ternyata sholat kita rusak, maka meskipun kita punya amal sebesar gunung, sebanyak sampai lebih-lebih dari bangunan rumah kita, atau amal pahala dari kita sodako, amal pahala kita dari zakat, amal pahala dari kita infak dan sebagainya, kalau ternyata sholatnya tidak benar, maka berimbas kepada apa? Kepada amal-amalan yang lain. Kalau sholatnya betul, insya Allah pahala yang lain pun akan ikut dihitung. Tapi kalau misalkan sholatnya rusak, maka otomatis akan rusak semuanya, tidak akan dihitung. Faidah fasadat dulu, jika rusak semuanya. Nah, maka ini yang harus kita jadikan perhatian bersama, harus kita jadikan perhatian. Kenapa? Sholat ini menjadi betul-betul penentu ya, penentu masa depan yang sesungguhnya. Karena di akhirat itulah hasil dari apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Dan salah satunya yang harus kita perhatikan adalah ibadah sholat. Nah, kita tahu sendiri bahwa yang namanya sholat itu, apalagi sudah dikatakan wajib, maka harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, mendapat. Nah, kalau yang sifatnya wajib berarti memang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana Pak? Ya tentu mendapatkan siksa seperti yang sudah kita diskusikan bersama tadi ya. Ada hukumannya bagi orang yang meninggalkan sholat. Kalian sudah mampu menyimpulkan itu semua ya. Kalian sudah mampu berdiskusi dan menghasilkan jawaban yang sudah sangat baik. Kemudian dari tata cara sholatnya, kalian juga sudah tahu bahwa cara sholat itu harus mulai dari niatnya dulu, harus bersuci. Kalian sudah tahu itu semua. Kemudian manfaatnya kalian juga sudah tadi sampaikan ya. Manfaat dari sholat, hikmah dari sholat, kemudian hukuman dan peran juga sholat untuk kehidupan kita sehari-hari.
Nah itu harus bisa menjadi perhatian kita semuanya, sehingga apa? Tujuan akhirnya tadi di tujuan pembelajaran sudah di awal kita sampaikan bahwasannya kita harus bisa membiasakan sholat dengan baik dan juga tepat waktu. Itu yang terpenting untuk kita. Sehingga apa? Sehingga tujuan kita sebagai seorang muslim bisa masuk ke surga. Mau masuk surga? Nah itu kalau mau masuk surga berarti amalan pertama kita pada saat selama hidup, ibadah kita terutama yang namanya sholat harus bisa dijalankan dengan baik. Kalau berbicara rukun, misalkan syarat sah sholat dan sebagainya kalian sudah tahu, ya. Tentunya kalian harus menjadi seorang muslim, terus harus balik. Nah, akal dan semuanya dan lain-lain kalian sudah tahu itu semua. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang muslim yang betul-betul nanti mendapatkan pertolongan Allah, dan tentunya tujuan akhirnya adalah kita bisa masuk surga. Sekali lagi, kepada mari kita semua perbaiki sholat kita. Sholat kita yang masih bolong-bolong, sholat kita yang belum bisa khusyuk, bacaannya dibenerin, gerakannya dibenerin, jangan sampai kayak tadi ya cepat-cepat. Nah, ya, oke. Baik, setelah kita menyimpulkan berikutnya sebelum mengakhiri kegiatan kita karena ingat waktu kita sebentar lagi sudah habis. Berikutnya adalah refleksi yang akan memberikan atau evaluasi dari yang sudah kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Bapak sudah share G-form untuk beberapa pertanyaan tentunya yang harus kalian jawab. Untuk linknya sudah Bapak kirim di grup ya, sudah ada ya? Oke, linknya sudah ada. Silahkan kalian kerjakan di G-form yang sudah Bapak share. Dan hari ini harus sudah selesai ya. Oke, sudah ada? Oke, sudah. Silakan langsung dikerjakan. Berikutnya sebelum ditutup, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Silakan. Bagaimana caranya sholat khusyuk? Bagaimana caranya kita bisa sholat khusyuk? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Jika tidak ada, ya sedikit dari Bapak. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Tan mengenai bagaimana caranya supaya kita bisa sholat khusyuk, salah satunya adalah dengan kita bisa membaca dengan baik apa yang kita baca, jangan sampai salah bacaan kita, dan kita mengerti apa yang kita baca, terutama yang kita baca kita harus tahu artinya. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita membaca doa-doa, pada saat ketika kita sedang sholat, kita tahu maknanya kemana, tujuannya kemana, ya. Jadi jangan sampai asal. Apalagi kalau kita sholatnya buru-buru, ya, kayak yang di awal tadi, nggak cuma lima. Terus nggak ngerti juga yang dibaca, gimana mau khusyuk kalau yang kita baca ini kita tidak ngerti. Oke, ya, itu cukup, bahkan. Ada yang lain? Oke, sekarang Jika kita sengaja meninggalkan sholat, hukuman apa yang kita dapatkan? ya, bagaimana hukuman bagi orang yang kita sengaja meninggalkan sholat? Tentu bisa termasuk dalam kategori orang yang sudah kafir, ya. Karena apa? Ya, berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya. Tadi sudah kita pahami bersama bahwa yang namanya wajib itu kan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya sudah jelas berarti termasuk dosa. Kalau orang itu terus-terusan atau terus-menerus tidak melakukan sholat atau tidak melaksanakan, bahkan meninggalkan sholat keseringannya, ya sudah jelas bisa dikategorikan kepada orang-orang kafir. Karena apa? Yang membedakan kita kan dengan agama lain dalam beribadah adalah apa? Sholat. Di agama lain ada sholat nggak? Ada, cuma kita aja. Yang setiap harinya yang wajibnya 5 kali, 5 waktu ya. Dalam satu hari 5 kali sholat dalam 5 waktu juga. Kalau agama yang lain mungkin hanya seminggu sekali. Ya, tidak seperti kita yang setiap hari ada. Terakhir ada pertanyaan lagi? Apa aja? Mana sholat itu sendiri? Oh iya, mana sholat itu sendiri apa sih? Kita sering sholat tapi apa sih sholat itu sebenarnya? Sholat itu kalau dari pengertian secara bahasa itu doa, ya. Nah, makanya yang dimaksud doa itu bukan hanya ketika kita beres sholat kita doa gitu, bukan hanya itu, tapi kita sholat itu termasuk doa. Hanya
diperjelas lagi dalam istilah yang dimaksud sholat itu adalah kegiatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Jadi yang perlu kita ingat juga jangan cuma berarti cuma salam sampai dari takbir sampai salam di tengah-tengahnya nggak ada apa berarti udah beres ya sholat. Enggak, ada rukun-rukunnya yang tadi ya, seperti yang sudah disampaikan oleh tadi kelompok 1 ya mengenai tata cara sholat. Itu untuk pertemuan kita kali ini, tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Oke. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya mari kita semua terus membiasakan untuk tidak melupakan, tidak melalaikan, bahkan jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, apalagi kita sudah balik, mengaku sebagai seorang muslim, itu tetap menjadi kewajiban kita untuk terus melaksanakan sholat tersebut. Nah, sebelum ditutup juga Bapak ingatkan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menghindari hidup berfoya-foya, ya, pergaulan bebas dan juga tindakan kriminal itu yang akan kita bahas, atau menghindari pertanyaan pelajar, ya, yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup dari Bapak juga. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan semangatnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.